hmm, apa ya, punya latar belakang hanya tamatan SMA. Dan beliau itu mantan BMI dan tepatnya tenaga kerja wanita di luar negeri. Nah, tanpa panjang lebar, kita sambut Ibu Nana Niesma. Halo Pak Ardi. Halo, selamat malam. Malam Pak Ardi. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Nana. Ya, sudah menanti ya dari tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, nah Mbak Nana ini ya, kira-kira nih bisa diceritakan nggak dari latar belakangnya seorang Mbak Nana ini? Ya, baik Pak Ardi. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing malam hari ini. Pak Ardi, memang betul sekali kata Pak Ardi. Salah ya kata Pak Ardi tadi lulusan SMA ya. Oh, SMA ya? Oh iya, korupsi nih saya. Ya. Okay. Teman-teman, saya dari kecil memang sudah terbiasa hidup mandiri ya, karena saya dari kecil orang tua saya sudah berpisah dan saya harus ikut Pak D, Bude, Bule gitu secara pindah-pindah. Dan saat itu karena keterbatasan biaya, saya hanya lulus SMP saja. Dan waktu itu saya cuman punya cita-cita itu, saya kalau sudah gede pengen punya uang yang banyak, pengen rumah yang gede gitu. Dan saat itu kalaupun saya punya cita-cita untuk menjadi dokter atau menjadi guru, itu rasanya tidak mungkin teman-teman. Sudah pasti tidak mungkin karena saya hanya sebatas ijazah SMP. Nah waktu itu jalan satu-satunya saya putuskan untuk pergi ke luar negeri karena gaji di luar negeri itu sangat banyak sekali dibandingkan guru di Indonesia waktu itu ya teman-teman. Iya. Saya waktu itu pertama pergi ke Singapura 2 tahun dan pulang menikah. Saya pergi lagi ke Malaysia 2 tahun dan saat itu nggak ada perubahan ya di ekonomi saya dan saya putuskan untuk mencari gaji yang lebih gede lagi dan saat itu saya pergi ke negara Taiwan, Pak Ardi. Iya. Wow. Itu berarti keluar negeri, berarti bekerja dan mencari, intinya buat mencari hasil yang lebih besar ya. Oke. Nah, kira-kira nih, nah ini ya, berarti yang waktu pertama ke luar negeri ya? Iya, ini jaga ama Pak Ardi. Saya waktu masih kecil itu. Oke, nah kira-kira nih untuk Mbak Nana kan di luar negeri tuh bekerja apa ya dengan jobnya tersendiri mungkin ya. Nah ini Mbak Nana ini kira-kira nih suka dukanya tuh apa sih untuk bekerja di luar negeri? Ya mungkin banyak ya Pak Adi. Kalau sukanya ya kita dapat gaji, kita bekerja setiap bulan kita dapat duit gitu. Tapi dukanya kan kita di sana juga saya kerjanya terhitung 24 jam ya Pak Ardi karena saya di rumah tangga dan seperti yang dulu saya ceritakan ke teman-teman nih, mungkin teman-teman di sini juga ada. Saya itu kerjanya jaga anak orang, jaga suaminya orang, bahkan jaga kedua orang tuanya orang, dan sekalian menantunya orang lain, Pak Ardi. Dan selain itu, selain saya nggak bisa menjaga rumah tangga sendiri, itu belum sempat menjaga rumah tangga sendiri, saya sudah menjaga rumah tangga orang lain gitu, Pak Ardi. Dan yang kedua, ya mungkin dulu saya udah jauh sama orang tua saya. Dan sekarang tambah jadi jauh lagi dari orang tua saya gitu Pak Ardi. Dan yang pasti saya harus berpisah dengan suami saya lama gitu. Itu Pak Ardi. Oke. Ya itu jarak menjauhkan dari keluarga dan juga suami ya tentunya. Nah ya. Tadi ngomong-ngomong mendengar gaji nih, emang gajinya tuh berapa sih bekerja di luar negeri itu? Dulu saya itu gajinya 4 juta Pak Ardi. Tapi 4 juta itu mungkin sudah banyak sekali ya Pak Ardi. Tapi waktu itu saya juga habis untuk
kebutuhan saya di sana, dan saya juga harus mengirimkan uang ke saudara-saudara saya di rumah, sama orang tua saya juga, dan mungkin untuk uang 4 juta itu saya pun nggak bisa nyimpen Pak Ardi, karena untuk ke bulan yang akan datang itu belum pulsa, belum apa juga sudah kadang habis lagi Pak Ardi. Begitu, makanya saya bolak-balik ke luar negeri. Oh gitu, jadi alasan utamanya pulang pergi itu karena ya belum ada gajinya, tabungan, jadi belum, bahkan tabungan pun belum ada ya. Jadi habis buat kebutuhan aja. Nah, gini Mbak Nana, kira-kira kan tadi disampaikan gaji segitu pun saya nggak cukup, bahkan tabungan pun ya nggak ngumpul-ngumpul gitu lah ya. Nah, selama Mbak Nana bekerja di luar negeri, kira-kira nih ada nggak sih yang apa ya, pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga gitu loh. Nah, seperti itu. Iya Pak Adi, dulu itu saya saking sudah kepentok karena suami minta saya pulang karena saya sudah harus punya anak juga Pak Adi. Dan di sana saya juga udah ngerasa saya kerja capek lah. Saya sudah dari umur 17 tahun itu kerja ikut orang, nggak ada habisnya gitu Pak Ardi. Dan sedangkan saya di Indonesia pun belum ada tabungan sepeser pun. Dan waktu itu saya mencoba untuk jualan online shop. Dan memang online shop saya itu berjalan sekitar hampir 1 tahun saya menjalankannya Pak Ardi. Tapi dari income dari penghasilan online shop pun nggak bisa mencukupi karena dapat uang, dapat bonus juga puter ke barang lagi. Kita orderan barang baru lagi. Dan saat itu Pak Ardi, saya tiap hari meskipun kadang sholat juga nggak boleh di sana ya. Saya kadang nyempil-nyempil. Ya namanya juga ikut orang ya Pak Ardi. Kita nyempil-nyempil, ya Allah berdoa lah. Saya udah capek kerja seperti ini. Ada nggak sih bisnis yang sekiranya bisa saya jalani hanya sebatas ijazah SMP dan bisa merubah saya bisa mempunyai karir yang luar biasa saat saya pulang Indonesia nanti gitu Pak. Nah saat itu ada teman yang dulunya pernah membeli online shop saya. Beliau pernah membeli panci di saya Pak Ardi, membeli panci dan membeli baju karena saya jualannya apapun ada waktu itu. Dan beliau bilang inbox saya, halo Say, apa kabar gitu. Saya bilang halo Mbak gitu. Nah dia langsung bilang, kamu kan pinter jualan nih, ini loh ada nano spray gitu. Saya tanya, nano spray itu apa sih Mbak gitu kan. Nah beliau namanya Mbak Tansyah Pak Ardi. Beliau itu jauh, beliau di Singapura, saya di Taiwan. Dan kita memang pernah ketemu itu cuma 1 kali saja saya ingat. Wow. Terus ya itu terus saya tanya lagi itu alat apa ya Mbak gitu. Nah beliau kasih broadcastan panjang banget sama saya. Tetapi saya nggak sempat baca waktu itu karena ya panjang banget gimana mau baca ya Pak Ardi. Terus saat itu saya cuman membaca di awal broadcastan itu ada tulisan MGI gitu Pak Ardi. Nah, MGI adalah Millionaire Group Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Nah, waktu itu saya putuskan untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun saat itu saya sudah hampir, karena sudah baru kirim ke Jawa, dan uangnya itu sangat minim sekali. Untuk mengeluarkan uang 2.500.000 saat itu, saya itu merasa memang keberatan Pak Ardi. Nah, saya sudah mengeluarkan uang segitu, masih suruh beli lagi. Karena saya, iya Pak Ardi, saya suruh beli lagi. Katanya, beli 2 paket sekalian, saya nanti kan enak. Maksudnya, kamu sekali jalan gitu. Saya juga nggak mudeng saat itu. Tapi saya itu cuma manut dalam keadaan saya minim Pak Ardi. Dan waktu itu saya beranikan utang ke bos saya. Gaji bulan depan saya pinjam dulu dengan alasan saya mau kasih orang tua saya. Itu saya pernah bohong sekali itu. Karena saya dipaksa
beli 2 paket. Dan saya waktu itu ya sudahlah, nggak apa-apa, karena ini anggap aja ini sebagai modal utama. Nah, tetapi saya di situ juga ada keraguan Pak Adi saat itu. Ya namanya juga seorang pembantu rumah tangga ya Pak Adi, dibilang cantik, meskipun cantik nggak terlihat cantik kayak gitu kan Pak Adi. Dan saat itu saya nggak tahu gimana jalanin bisnisnya. Terus saya dikenalin sama upline leader beliau, namanya Bu Eni, dan beliau itu ngasih arahan ke saya, ayo Mbak Nana, caranya gampang kok gitu. Nah saya mulai mulai itu Pak Adi, sebelum di input itu saya kan sudah dikasih username. Nah saya mulai promosi Pak Adi. Nah di situ saya memang nggak bisa kemana-mana kecuali hari libur ya. Saya mencoba satu kelebihan saya saja, saya jualan di Facebook. Nah saya beranikan promosi, tawari ke teman-teman yang di Singapura dulu, yang di Malaysia dulu, saya mencoba tawarin semuanya, dan memang ada pembeli Pak Adi waktu itu. Nah, alhamdulillah sekali saya senang Pak Adi waktu itu, ternyata ada yang beli juga ya barang semahal ini gitu. Nah, saya diajarin input Pak Adi, dan input itu pun katanya gini, ayo Mbak Nana cepetan di input, nanti kamu dapat bonus gitu kan. Nah, ya saya inputnya pasti nunggu waktu di malam hari dulu Pak Adi, karena waktu siang saya memang benar-benar nggak ada waktu untuk yang namanya main HP, karena saya harus jaga semuanya kan, harus masak juga, cuci mobil. Jadi itu Pak, saya waktu belajar input itu, kalau ingat pasti itu lagi deh Pak Adi. Waktu saya belajar input tengah malam, jam 1 malam jam Taiwan, itu saya sambil selonjoran, sambil saya matikan lampu karena ketahuan majikan, pasti saya dimarahin, malam-malam belum tidur. Saya input diajarin, alhamdulillah meskipun dengan telepon, akhirnya salah juga Pak Ari. Dan bonus saya hilang, nggak tahu kemana. Saya waktu itu kan seharusnya dapat level, tapi nggak dapat. 500.000 kemana gitu kan. Itu serasa saya, ini bisnis saya bisa jalankan nggak sih gitu kan Pak Ardi. Banyak banget kelemahan di saya. Apakah saya itu orang yang paling bodoh di dunia ini gitu kan Pak Ardi. Saya sampai nangis setelah intinya tiap malam itu, aduh gimana caranya ini gitu. Nah, kata Bu Eni, nggak apa-apa Mbak Nana, lain kali hati-hati gitu. Nah, sesudah itu Pak Ardi, saya kan memang di Kendala waktu itu saya nggak berani foto ya Pak Ardi, karena dalam keadaan wajah saya masih berjerawat, dan saya gimana menjual produk kecantikan di saat saya sendiri belum maksimal begitu. Tetapi saat itu saya benar-benar butuh yang namanya bisnis. Saya beranikan diri, sambil menjalankan bisnis ini pasti saya akan berproses. Saya tekad bulat Pak Ardi, dan di situ saya beranikan upload foto-foto saya di Facebook. Banyak teman-teman yang minat juga, dan dari situ saya yakinkan ke mereka, saya duplikasikan apa yang upline kasih tahu ke mereka, dan kita sama-sama saling belajar Pak Ardi. Nah, waktu itu saya belajarnya juga cuma lewat HP, teleconference. Kalau dulu saya pakai LAN Pak Ardi. Jadi begitu saja Kak, saya duplikasi ke member-member baru saya Pak Ardi. Oke, wah. Saya sangat terharu Mbak Nana ya, kalau ini, aduh, saya ngebayangin banget di mana waktu itu perjuangannya Mbak Nana ya, di mana tapi saya yakin Mbak ya, perjuangannya pasti ada hasil yang lebih besar ya tentunya, dan dipertemukan dengan tadi mungkin jawaban dari doa-doanya Mbak Nana karena pengen merubah hidupnya begitu sangat besar. Nah,
Kira-kira nih tadi kan melalui telekonferensi, melalui aplikasi Line ya. Kira-kira ada lagi nggak untuk cara-cara untuk mengembangkan bisnisnya waktu itu di Taiwan tuh Mbak Nana? Kan ini baru memulai, nah terus sekarang bagaimana tuh caranya untuk mengembangkan lebih besar lagi untuk bisnisnya Mbak Nana waktu itu? Iya. Waktu itu Pak Adi kan saya sudah ada beberapa member di jaringan saya. Saya beranikan saya putus hubungan dengan yang namanya online shop saya, Pak Ardi. Saya beranikan tinggalkan online shop saya karena saya berpikir saya sama-sama jalan, saya sama-sama promosi di Facebook, tapi pada kenyataannya saya di MCI itu lebih gede hasilnya saat kita sama-sama bekerja, sama-sama lakukan, tapi hasilnya lebih gede dan lebih santai intinya kan Pak Ardi. Iya. Nah, dari situ saya beranikan jual offline Pak Adi. Saya beranikan diri jual offline pada saat saya libur. Meskipun di waktu minggu liburan saya ke tempat pariwisata pun ya Pak Adi, saya bawa tas gede banget Pak Adi. Oh ini seperti ini ya, jadi. Iya, dan kemanapun saya pergi Pak Adi, saya bawa tas gede itu isinya nano spray. Karena waktu dulu produknya cuma nano spray sama magic stick. Kemanapun saya bawa koper, kadang bawa tas gede, dan saya pergi ke stasiun demi stasiun. Setiap ketemu orang-orang Indonesia, orang-orang yang misalnya kayak saya, orang-orang yang bekerja di sana, saya pasti tawarin mereka. Nah, pada suatu hari nih Pak Ardi, saya ingat betul waktu itu di stasiun Taipei, ada banyak orang ngumpul-ngumpul di sana, dan saya beranikan diri untuk ikutan. Ada laki-laki dan perempuan saling ngumpul gitu. Saya bilang, halo Mbak, boleh saya ikut nimbrung di sini? Dia bilang, iya Mbak, silahkan gitu. Nah, pada saat itu Pak Adi, saya duduk dan saya sambil ngomong, saya keluarkan nano spray dari tas saya. Dan saat itu, belum juga saya ngomong, ada satu mbak-mbak bilang, Mbak, itu semprotan burung itu ya, katanya gitu. Dan saya bilang, bukan Mbak, ini produk kecantikan, ini namanya nano spray. Dan di sini saya akan mengenalkan, di sini juga ada bisnisnya kok Mbak, Mbak gitu. Dengan logonya saya langsung ngomong kayak gitu Pak Ardi. Dan saat itu juga ada salah satu mas-mas bilang ke saya, Mbak, muka kamu aja masih kayak gitu, kamu jual produk kecantikan. Rasanya Pak Ardi, saya bukan dipermalukan, mungkin niat mereka bukan mempermalukan saya, tapi saya rasanya ya Allah Pak Ardi, saat itu saya malu banget rasanya. Saya niat baik, tapi dengan pedenya mereka bilang begitu sama saya. Pada akhirnya saya izin pergi. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya permisi ya Mbak, Mas. Gitu, dia bilang, ya Mbak, nggak usah bisnis kayak gituan. Kita di sini TKW. Pulang ke Indonesia juga bakal ke sawah. Itu mungkin di pemikiran mereka Pak Ardi. Mereka yang punya sawah mungkin akan ke sawah. Tapi bagi saya yang nggak punya apa-apa, apa yang saya lakukan di rumah nggak akan bisa. Dan pasti saya akan pergi ke luar negeri lagi, akan bekerja dengan orang lagi. Dan saat itu saya pun nggak pantang menyerah Pak Adi, saya terus lanjutkan. Setiap minggu offline saya lakukan, meskipun masih dalam keadaan buruk waktu itu. Masih bisa dilanjut Pak Ardi? Saya lanjutkan ya Pak Ardi? Boleh Mbak. Nggak apa-apa. Dan saat itu juga masih ada lagi Pak Ardi, saat saya menjalankan bisnis itu, nggak cuma itu aja. Dari member-member baru, mereka juga ada yang ngatain saya penipu. Karena apa? Karena mereka kan otomatis uang sudah dikasih saya untuk order nano spray di Indonesia. Nah, sedangkan pengiriman pos dari Indonesia itu Pak Ardi ke Taiwan itu butuh waktu lama waktu itu, hampir 1 minggu.
dalam 1 minggu itu mereka sudah marah-marah, barang lama, barang ini itu. Saya bilang sabarlah Mbak ya, sabar dan sabar. Meskipun saya waktu itu juga stres, nanti kalau barang nggak datang gimana? Dan sekali barang datang, saya itu juga langsung packing Pak Adi, itu pun dengan curi-curi. Karena di ruangan, semua ruangan majikan saya itu penuh CCTV Pak Adi. Saya mau nge-pack barang, mau kirimkan ke kantor pos, itu pun juga harus menunggu anak yang saya jaga itu tidur dulu. Ya. Saya harus masak dulu, saya selesaikan semua pekerjaan saya dulu. Nah, waktu sudah itu saya mau ke kantor pos, saya pasti izin dulu sama majikan, mungkin saya beli barang atau saya buang sampah atau segala macam. Meskipun buang sampah itu juga nggak usah keluar rumah sebenarnya Pak Adi. Tapi saya selalu kumpulin sampah-sampah yang sekiranya harus dibuang di luar rumah. Nah, waktu itu Pak Adi, saya bungkus nano spray, sudah saya bungkus rapi-rapi, satu kotak, dan saya masukkan ke kantong plastik yang besar. Itu untuk dikirim ya? Iya, itu ya saya mau kirim ke kantor pos, ditaruh di plastik yang besar, dan saya taruh lagi di plastik warna hitam, dan itu plastik sampah Pak Ardi, karena saya takut ketahuan majikan juga. Saya taruh di plastik sampah biar terlihat itu bahwa benar-benar sampah. Dan saya keluar pintu depan, itu saya taruh di belakang, baru saya lari naik lift. Kadang saya naik tangga, kan saya tinggal di lantai 12, saya turun dulu ke lantai 10 biar gak ketahuan saat lift naik kan lama, saya takut ketahuan majikan saya. Dan waktu itu di bawah ketahuan satpam pun mungkin Pak Satpam itu juga kasihan lihat saya Pak Adi, pasti lari-lari membawa barang dengan celana pendek, baju yang seadanya, karena saya memang kerjaan saya gitu, saya lari Pak Ardi. Dan perjalanan dari kantor pos itu hampir 1 kilo Pak Ardi, dari rumah saya kantor pos aja 1 kilo, pulang pergi itu 2 kilo Pak Ardi. Saya lari, belum lagi sampai di kantor pos, saya harus nunggu lama. Karena apa? Karena di sana ada yang pengiriman yang harus pakai tulisan Mandarin, sedangkan itu kelemahan saya nggak bisa tulis Mandarin. Jadi saya harus menunggu Pak Pos, sudah nggak ada orang yang antri, baru saya minta tolong. Itu pun kadang masih dicibir, orang Indonesia nyusahin ya, kayak gitu. Dan saya pulang pun lari. Karena kenapa saya harus lari Pak Andi? Kan saya nggak bisa keluar, nggak boleh keluar. Jadi di saat saya ketahuan kemana, pasti saya dimarahin majikan saya. Jadi saya lari. Cuma dalam hati saya bilang, pasti langkah ini akan membawa keberhasilan saya. Pasti setiap jangkar ini akan membawa masa depan yang lebih baik lagi. Begitu Pak Adi. Dan sampai rumah pun ya pasti ngos-ngosan dan beribu alasan Pak Adi. Tapi saya nggak peduli. Ini cuma cara saya ya ini Pak Ardi, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Begitu sulitnya ya perjuangan Mbak Nana ketika dimana untuk menjadi seseorang yang mengimpikan kesuksesan gitu kan. Dan perjuangan tadi sungguh sangat-sangat luar biasa, dimana membuat saya itu kalau saya berada di posisi Mbak Nana, mungkin itu tadi ya, pergi 1 kilo ke kantor pos, balik lagi 1 kilo, berarti 2 kilo lari-lari. Nah, terus sesampainya di kantor pos pun itu masih dicibir lah, ya anggap saja orang Indonesia nyusahin gitu. Nah, tapi saya yakin tadi Mbak Nana bilang juga kalau setiap langkah Mbak Nana itu akan menghasilkan kesuksesan, menghasilkan sebuah tujuan yang mulia. Nah, Mbak Nana, itu kan di perjuangan Mbak Nana saat di Taiwan nih. Nah, itu kan, saya yakin banyak keluh kesahnya di Taiwan tersebut untuk membangun bisnis ini. Nah, bagaimana untuk kan sekarang sudah berada di Indonesia nih, ya.
Nah, untuk sekarang untuk berada di Indonesia itu apakah perjuangannya Mbak Nana untuk melanjutkan bisnis ini terus berlanjut atau hanya udahlah karena aku sudah di Indonesia ya sudah saja, atau seperti apa? Kami mungkin teman-teman yang nonton pengen tahu nih perjuangannya Mbak Nana di Indonesia untuk bisnis MCI-nya gitu ya. Iya, memang sebelumnya Pak Adi, sebelum kepulangan saya ke Indonesia, itu kan saya memang sudah banyak ladder, nggak cuma di Taiwan, karena saya kan online Pak Adi. Jadi saya ada teman-teman yang di Singapura juga, Malaysia dan Korea juga ada, Hong Kong. Saya udah melalui telepon itu tadi, saya udah bangun banyak ladder dan yang udah banyak juga yang tembus trip saat itu Pak Ardi. Dan ada sedikit tenang, saya pulang ke Indonesia. Sebelumnya sih saya memang udah cek bonus-bonus ya Pak Ardi, bonus-bonus saya. Karena kan memang saya belum tahu selama 8 bulan mau kepulangan itu belum tahu bonus saya sama sekali. Nah itu saya suruh adik ipar saya ngecek bonus-bonusnya, itu ternyata ada masuk. Tapi itu waktu itu katanya udah nggak bisa cek lagi gitu, soalnya kan udah dicek, bukunya udah penuh Pak Ardi, dan itu bonus-bonus katanya dia nggak tahu dari siapa gitu kan. Nah ternyata ada uang sejumlah 85 juta, sekitar 85 juta saja waktu itu. Saya juga kaget, karena seingat saya saldo rekening saya itu waktu saya mau berangkat Taiwan cuma sekitar 2 jutaan, karena itu pas buka rekening aja 500 ribu baru saya tabung lagi gitu Pak Ari, seingat saya. Dari situ saya kasih tahu suami. Nah suami saya kan sebelumnya memang nggak setuju juga Pak Ardi, karena kan ya nggak tahu lah kenapa, mungkin banyak penipuan kayak gitu. Saya kasih tahu suami, ternyata suami juga udah mulai setuju Pak Ardi. Tambah tenang nih Pak Ardi pulang ke Indonesia. Terus akhirnya saya putuskan untuk pulang. Nah sampai di Indonesia pun sama Pak Ardi, saya masih calling tim saya. Dan akhirnya saya teruskan nih ngecek bonus saya Pak Ardi, yang sebelumnya terpotong karena nggak bisa print buku lagi. Oh iya. Karena harus menunggu saya pulang. Betul. Nah saat itu saya pulang, saya cek bonus saya, dan di situ saya senyum-senyum sendiri pun sambil nangis juga. Tapi nangisnya itu nggak tahu gimana Pak Ardi. Itu saya ya Pak Adi, seumur hidup saya sudah bekerja bolak-balik dengan gaji 4 juta sebulan. Saya belum pernah punya tabungan ratusan juta di rekening. Dan itu pertama dalam hidup saya punya uang 100 juta lebih. Dan di situ rasa haru biru, rasa bahagia, rasa haru itu bercampur Pak Adi. Saya kasih tahu suami, saya bilang, ini loh hasilnya bisnis saya. Yang dulu kamu bilang saya pernah pacaran, karena kamu nggak telepon, aku nggak selalu angkat karena sibuk nelponin downline dan upline ladder untuk konsultasi. Dan beliau juga senang Mbak Adi, senyum-senyum sendiri juga. Akhirnya ya silahkan, tapi aku kan belum bisa ikutin bisnis kamu, aku dukung, aku izinin gitu Pak Adi suami. Dan pada akhirnya selang udah beberapa tahun ya Pak Adi, saya udah punya anak, udah sesuai cita-cita yang saya impikan. Saya sudah bisa beli mobil, alhamdulillah, dan saya bisa renov rumah. Dan di sini saya jadi ingat ke masa lalu juga, saat saya nyuci mobil majikan saya seperti orang gila yang pernah memimpikan sebuah mobil dan duduk-duduk di setir. Saya seperti berimajinasi saya bisa nyetir. Dan sekarang saya nyetir mobil saya sendiri, dan saya memang benar-benar bisa berkarir gitu, jadi wanita karir di MCI. Dan dulunya di rumah majikan yang segitu gede, yang segitu bagusnya, juga sama Pak Ardi. Saya itu kayak mimpi-mimpi, berimajinasi bahwa itu rumah saya. Dan Pak akhirnya
sekarang saya punya rumah sendiri, bahkan rumah saya 3 kali lipat gedenya dari rumah majikan saya dulu. Wow, luar biasa ya. Oke. Iya, senang Pak Ardi. Jadi ya sangat senang sekali lah intinya. Dulu saya memperjuangin begitu, ternyata nggak ada ruginya. Sekarang saya sampai di Indonesia bisa nikmatin, dan nggak sampai di situ juga sih Pak Ardi. Meskipun di Indonesia kan dulu di Taiwan nggak ada yang namanya kayak seminar kayak itu kan nggak ada. Oh iya, pertemuan ya. Pertemuan. Nah, saya di Indonesia juga kewalahan Pak Ardi, nggak tahu apa-apa karena saya kan udah lama tinggal di luar negeri. Gengsi banget ya Pak Ardi tinggal di luar negeri gitu. Saya pulang ke Indonesia itu, pulang ke kampung saya itu kayak seperti orang baru Pak Ardi. Saya harus adaptasi ulang. Bahkan kampung saya sendiri pun saya belum hafal mana-mana gitu. Terus saya konsultasi ke Bu Eni, kata Bu Eni, coba deh Mbak Nana hadir ke seminar, ke VIP, ke kota-kota gitu. Nanti bisa cek, nanti kota-kota terdekat bisa hadir. Hadir aja nggak apa-apa gitu. Saya beranikan diri untuk hadir Pak Adi, meskipun saat itu saya sendirian. Karena saya memulainya di Indonesia, tim saya banyak yang di luar negeri Pak Adi. Bahkan ke acara VS Pak Adi waktu itu pertama kali ya, saya pun sendiri karena apa? Ya mau gimana lagi, tim di Indonesia masih belum ada, jadi saya beranikan sendiri aja. Sampai di sana ternyata luar biasa, banyak banget member MCI dan mereka sangat luar biasa sekali silaturahminya ya Pak Ardi. Jadi di situ saya tambah positif banget, saya tambah semangat, ternyata bener ya, saya apa yang saya mimpikan ternyata sekarang terkabul, dan itu memang kayak nggak masuk akal. Kita dikasih rezeki melalui bisnis yang saya jalankan gitu Pak Ardi. Ya, dan saya juga sekarang kalau misalnya sampai sama tim saya yang di Taiwan, di Hong Kong, di luar negeri ya Pak Adi, itu tetap kita tetap ya, jadi tetap ada komunikasi dan tentunya masih ada komunikasi, membangun dan, terus ya. Iya, meskipun tim-tim saya yang di luar negeri tembus trip belum bisa pergi, saya pun tetap pergi sendirian Pak Ardi, suatu pembuktian bahwa saya tembus trip itu nyata gitu. Jadi tim-tim saya pun percaya, meskipun banyak tim saya yang masih di cashkan. Oh iya. Iya Pak Ardi, dan sekarang alhamdulillah selain tabungan yang pasti sesuai cita-cita saya pengen uang banyak. Uang banyak ya, ketemu jalannya akhirnya. Saya sudah menjadi Leader Diamond, penerima cash 50 juta dari MCI Pak Ardi. Alhamdulillah ya. Dan saya juga dipaksa sama Bu Eni untuk menjadi stokis. Dan saya merasa suami pun seperti ketakutan juga. Kamu dapat uang, dapat bonus, dikumpulin, suruh ngumpulin, udah terkumpul suruh investasi lagi. Dipaksa Pak Ardi. Sampai bertengkar juga sama suami ya Pak Ardi ya. Jadi itu, semuanya memang harus dipaksa ya? Ya dipaksa saya Pak. Dulu saya join juga dipaksa. Sekarang saya mau jadi apa juga dipaksa lagi. Iya. Ya, dan anehnya saya itu juga ya udahlah manut gitu aja ya? Pak Ardi. Saya mikirnya itu bonus dari MCI, saya kembalikan MCI, saya dapat lagi dari MCI. Kayak begitu Pak Ardi. Dan pada akhirnya saya manut. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi stokis Ponorogo Pak Ardi. Ya, dan saya sesuai keinginan juga, saya seperti punya usaha yang modalnya kecil banget, omsetnya miliaran, dengan usaha yang tanpa hutang piutang Pak Ardi. Oke. Luar biasa ya, ternyata memang di kehidupan ini karena masih banyak orang-orang yang peduli sebetulnya di sekeliling kita. Nah, dengan mungkin dengan paksaan-paksaan tersebut membuat diri atau sosok Mbak Nana ini menjadi lebih kuat, lebih pantang menyerah gitu kan. Jadi tadi pun dilakukan untuk membangun bisnisnya di Taiwan ya, sampai ngumpet-ngumpet saat kirim, bahkan harus mengelabui majikan gitu ya.
dengan apa membuang sampah tadi ya. Dan hari ini sudah menjadi seseorang yang sangat luar biasa ya, dimana tadi juga impiannya itu saya pengen punya uang banyak gitu kan. Bahkan tadi juga pas bolak-balik ke luar negeri tabungan pun nggak ada. Tapi setelah mengenal bisnis MCI dan menjalankannya dengan dengan tekad yang kuat, Mbak Nana ya dengan rumah renovasi, mobil juga dapat ya. Bahkan saya tadi mendengar saya kayak orang gila, teringat gitu. Wah, itu luar biasa banget dan saya terharu sampai Mbak Nana benar-benar hari ini mewujudkan impiannya tersebut ya. Nah, Mbak Nana berarti kan dari tekadnya Mbak Nana itu sangat luar biasa dan terwujud dalam penghasil atau perwujudan sebuah benda ya tentunya. Nah, dari proses-proses yang selama ini Mbak Nana alami, entah itu lagi membangun bisnis di Taiwan dan lanjut lagi di Indonesia, itu sangat menginspirasi kita semuanya dan tentunya audiens yang menonton pada malam hari ini ya. Nah, saya yakin Mbak Nana juga mungkin ada target-target yang mau dicapai lagi ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin dalam waktu dekat ini. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun sekarang saya belum mencapai prestasi bergengsi di MCI, tapi saya tetap semangat Pak Ardi karena saya udah percaya pasti selama saya menjalankan dengan serius saya akan mendapatkannya, itu sudah pasti dan saya percaya. Jadi sebentar lagi saya akan mendapatkan cash reward 500 juta jadi elite. Wow, 500 juta ya itu ya. Kalau nabung di saat luar negeri yang tadi nggak ngumpul butuh berapa lama? Oke. Nah, semoga disegerakan ya untuk target-targetnya. Amin. Dan juga mungkin doa-doa dari teman-teman juga dan juga teman-teman mungkin inilah suatu jalan mungkin bisa teman-teman lakukan lebih serius lagi. Nah, oke, mungkin ini yang terakhir nih buat Mbak Nana ya, dengan segala perjuangannya sebagai tenaga kerja ya di luar negeri dengan keterbatasan waktunya, mungkin ada yang ingin disampaikan bagi teman-teman yang mungkin senasib sepenanggungan dulu seperti Mbak Nana ya, bolak-balik terus ke luar negeri gitu kan. Bahkan atau teman-teman yang mungkin nonton hari ini pun, malam ini pun yang sudah join MCI misalkan, tapi ya jalankan ala kadarnya, ataupun mungkin buat kita semuanya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak sama Mbak Nana? Iya, yang pasti khusus untuk teman-teman yang seprofesi saya dulu, teman-teman PMI ya, dan semua teman-teman yang di Indonesia pun, apapun masa lalu kita dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi sekarang, bukan berarti menjadi penghalang perubahan masa depan kita. Teman-teman, memang menjalankan sebuah bisnis itu tak semudah membalikan telapak tangan. Jadikan setiap penolakan untuk memperkuat diri kita ya, terus belajar, terus maju demi cita-cita yang belum terwujud. Semangat terus teman-teman. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman bagi yang sekarang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, ya, kalau misalkan teman-teman, saya yakin tadi mungkin ada ya yang dialami sama dengan Mbak Nana ya, sekarang ya, atau yang teman-teman lakukan sampai hari ini dan belum pulang dari luar negeri ya, belum balik karena mungkin bolak-balik terus dan tiada akhir. Nah, ini mungkin bisa menjadikan sebuah solusi ya, jadi seseorang yang benar-benar punya bisnis yang modal kecil tapi omset miliaran dan hasil ratusan juta ya. Oke, Mbak Nana, mungkin untuk bincang-bincang kita malam hari ini ya, kisahnya Mbak Nana sangat luar biasa ya. Saya terharu banget dengan perjuangannya tadi, begitu besar keinginan Mbak Nana untuk menjadi seseorang yang sukses ya. Dan juga tadi juga menyinggung suami yang awalnya kurang setuju, tapi sekarang sudah membantu lah, mensupport banyak hal. Oke.